Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kemarin sudah memperoleh banyak materi ya tentang promosi kesehatan. Sudah belajar apa itu promosi kesehatan, bagaimana metode-metodenya. Dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model promosi kesehatan. Jadi ada beberapa model untuk atau model yang biasa digunakan dalam promosi kesehatan. Model ini tentunya berbeda ya dengan metode. Dari model ini kita nanti bisa pilih metode apa yang tepat untuk melakukan promosi kesehatan. Nah, saya singgung kembali apa sih itu promosi kesehatan? Promosi kesehatan adalah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran diri oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi, promosi kesehatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, salah satunya dulu istilahnya adalah pendidikan kesehatan ya, tapi sekarang istilah kerennya promosi kesehatan yang tentunya lebih luas dari sekedar hanya memberikan pendidikan kesehatan. Nah, untuk apa kita harus memberikan promosi? Tujuannya agar masyarakat nanti setelah kita berikan suatu sharing ilmu ya, kita berikan suatu hal tentang kesehatan misalnya, tentang penyakit misalnya, yang diharapkan masyarakat ini bisa menolong diri sendiri untuk lebih mensejahterakan dan meningkatkan taraf kesehatannya. Untuk model promosi kesehatan ini sendiri mengembangkan 5 pendekatan, yaitu dari pendekatan medis yang berarti berhubungan dengan penyakit ya, kemudian berhubungan dengan keperawatan, kemudian perilaku, bagaimana promosi kesehatan itu bisa merubah perilaku ya, harapannya bisa merubah perilaku masyarakat. Kemudian ada unsur pendidikan di mana di situ ada ilmu yang diberikan, pemberdayaan, bagaimana memberdayakan sumber daya masyarakatnya, dan diharapkan setelah itu semua terjadi adalah perubahan sosial menjadi kehidupan yang lebih baik ya, lingkungan yang lebih kondusif. Nah, sesuai dengan di RPP nanti kita akan bahas mengenai 4 model ya, 4 model promosi kesehatan, yaitu ada Health Belief Model atau biasa dikenal HBM, kemudian Trans Theoretical Model, Theory of Present Action, dan Stress and Coping. Tentunya Anda harus belajar sendiri ya, belajar mandiri, membaca buku-buku tentang promosi kesehatan agar lebih memahami isinya, apa sih yang dimaksud dengan model-model ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah Health Belief Model atau biasa kita kenal dengan istilah model kepercayaan kesehatan. Ini sudah mulai dicetuskan oleh Rosenstock pada tahun 1994. Nah, apa itu model kepercayaan kesehatan? Jadi model ini adalah suatu pengetahuan terhadap ancaman kesehatan dan pemahaman terhadap perilaku yang disarankan untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan didasarkan penilaian feasibilitas dan keuntungan dibandingkan dengan biayanya. Jadi model kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi kalau seseorang sudah tahu, sudah ada pengetahuannya tentang ancaman kesehatan, kemudian dia paham, maka dia akan berperilaku untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan tersebut, di mana dia sangat mementingkan feasibilitas dan keuntungannya dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya untuk upaya preventif mencegah itu, yang penting keuntungannya itu banyak buat dia ya, gak peduli biayanya berapa, karena bagaimanapun pencegahan itu pasti akan lebih baik ya, lebih murah daripada nanti harus menunggu sakit. Nah, HBM ini merupakan persepsi individu
yang sangat berpengaruh dalam menentukan seseorang untuk melakukan upaya tindakan preventif atau pencegahan penyakit. HPM ini merupakan model yang menjelaskan, model informasi kesehatan yang menjelaskan pertimbangan seseorang sebelum mereka berperilaku sehat. Jadi tadi dipengaruhi pengetahuan, sikap dalam berperilaku sehat. Nah, HPM ini karena dia sangat menentukan dalam upaya preventif, maka HPM berfungsi sebagai model pencegahan atau preventif sebelum seorang tersebut mengalami kesakitan atau mengalami suatu kejadian. Untuk HPM ini sangat dekat dengan pendidikan kesehatan, di mana perilaku kesehatan merupakan fungsi dari pengetahuan maupun sikap. Persepsi seseorang tentang kerentanan dan kemajuan pengobatan akan mempengaruhi keputusan dalam perilaku kesehatannya. Nah, perilaku ini dalam model HBM ini, perilaku seseorang akan ditentukan oleh apakah seseorang tersebut, pertama, dia percaya bahwa mereka rentan terhadap masalah kesehatan tertentu. Jadi, dia akan mengambil perilaku jika dia memiliki kepercayaan bahwa mereka itu dalam kelompok yang rentan atau kelompok yang beresiko menghadapi masalah kesehatan tertentu. Kemudian seseorang tersebut juga menganggap bahwa masalah kesehatan ini serius dan perlu diselesaikan. Kemudian meyakini efektivitas tujuan pengobatan dan pencegahan. Kemudian dia beranggapan bersikap tidak mahal dan menerima anjuran untuk mengambil tindakan kesehatan. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, nanti Anda bisa ambil contoh sendiri ya, pokoknya ini upaya preventif, upaya pencegahan. Contoh yang gampang di sini adalah wanita yang berada pada usia subur ya. Jadi wanita yang berusia subur itu akan menggunakan kontrasepsi. Nah, dia akan berperilaku atau akan mengambil keputusan untuk menggunakan kontrasepsi jika dalam keluarganya dia telah mempunyai beberapa anak dan dia tahu di usianya itu dia masih berpotensi hamil, makanya wanita tersebut memilih untuk menggunakan kontrasepsi. Kemudian pertimbangan apa lagi? Misalnya pertimbangan dengan melihat kesehatan dan status ekonomi tetangga yang memiliki banyak anak. Nah, dia lihat dari tetangganya. Ternyata kalau banyak anak itu kok ada banyak masalah kesehatan ya yang akan didapat ya. Kemudian ekonominya kok kurang stabil ya karena banyak anggota keluarga yang harus dicukupi kebutuhannya. Selain dari situ, dia juga melihat ataupun dia mendapatkan informasi jika teknik kontrasepsi tertentu memiliki efektivitas 95%. Wah, berarti ini efektif sekali ya 95%. Makanya dia akan berpikir untuk menggunakan kontrasepsi tersebut. Kemudian dia juga tahu pengetahuannya dia tahu kontrasepsi itu aman dan tidak mahal dan kontrasepsi sangat dianjurkan oleh petugas kesehatan. Nah, ini yang akan mempengaruhi dia dalam mengambil atau berperilaku menggunakan kontrasepsi. Teori ini sebenarnya bagus ya untuk upaya preventif, tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Jadi kepercayaan kesehatan itu ternyata bersaing dengan kepercayaan dan sikap lain yang tentunya akan mempengaruhi perilakunya. Jadi banyak kepercayaan, dia percaya nih dari sisi kesehatan kalau kontrasepsi ini bisa baik untuknya, kemudian efektif, tapi dia punya kepercayaan lain misalnya
tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang modelnya bisa membunuh janin karena itu termasuk tindakan kejahatan. Misalnya dia punya kepercayaan seperti itu atau kepercayaan banyak anak banyak rezeki, jadi kenapa harus kontrasepsi? Nah, kepercayaan seperti ini, kemudian sikap-sikap yang dia dapat dari pengetahuan yang dia dapat dari orang lain itu akan bersaing dan bisa mengaruhi perilakunya. Kemudian pembentukan kepercayaan lebih sering mengikuti perilaku, bukan mendahulunya. Nah, berarti yang namanya kepercayaan itu lebih sering mengikuti perilaku ya. Udah perilaku, dia baru punya kepercayaan, bukan percaya dulu baru dia berperilaku. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah trans-theoretical model. Nah, ini biasa kita kenal dengan model trans-teoretik bertahap. Model ini dikenalkan oleh Prokaska tahun 1979. Nah, model ini, mohon maaf ya sebentar. Ini ternyata belum di. Nah, tadi trans-theoretical model itu apa? Yaitu perilaku kesehatan yang tidak bergantung pada perangkap teoretik tertentu. Nah, seseorang di model ini, seseorang mempertimbangkan untung dan rugi pengubahan suatu perilaku sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Jadi dia penuh pertimbangan, penuh pemikiran dulu. Kira-kira kalau perilaku ini saya lakukan, apa ya keuntungan dan kerugiannya? Lebih banyak ruginya atau lebih banyak untungnya? Nah, kalau misalnya banyak untungnya, baru dia akan melangkah ke tahap berikutnya. Nah, ini ada beberapa tahapan pada teori theoretical model ini. Yang pertama adalah pre-kontemplasi. Di tahap ini seseorang itu belum memikirkan perilaku sama sekali, jadi dia belum istilahnya belum terpapar, belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu sehingga dia tidak atau belum memikirkan perilaku tertentu sama sekali. Kemudian di tahap kontemplasi, nah di tahap ini seseorang benar-benar memikirkan suatu perilaku tapi belum siap melakukannya. Jadi dia masih mempertimbangkan untung ruginya sebelum dia siap melakukan. Kemudian yang ketiga aksi. Nah, namanya aksi ya. Berarti di tahap ini seseorang tersebut sudah melakukan perubahan perilaku. Dan yang terakhir di tahap pemeliharaan ini adalah keberlangsungan jangka panjang dari perubahan perilaku yang sudah terjadi. Jadi kayak maintenance ya, dia sudah melakukan perubahan tersebut secara terus-menerus dan sudah terjadi secara otomatis ya, lakukan sehari-hari. Nah, contohnya adalah, contoh yang sederhana adalah tentang kasus kebersihan di rumah ya. Jadi di sini kasusnya ada nih seorang ibu yang dia memang kurang pengetahuan dan belum mendapatkan informasi, belum pernah dilakukan pelatihan sehingga perilakunya di rumah adalah kurang bagus ya, seperti tidak menutup makanan, kemudian tidak memasak air minum ya, ini tidak memasak air minum, atau dia tidak menjaga kebersihan dapur ya. Tapi selang beberapa waktu ketika dia mendengarkan siaran radio, kemudian dia mendengar siaran radio atau dari televisi tentang ancaman bahaya kuman ya, ancaman perilaku yang kurang bersih ketika di dapur dan melihat tetangganya, dia melihat tetangganya itu bagus perilakunya, membersihkan rumah dengan bagus, dapurnya juga bersih. Nah, dia mulai berkontemplasi untuk mengambil aksi menjaga kebersihan di rumah. Nah, ketika dalam tahap kontemplasi, berarti dia masih berpikir ya, belum berbuat. Dia akan mencari informasi, kemudian mencari informasi dari tetangga ataupun petugas kesehatan, kemudian mempertimbangkan untung ruginya,
nanti kalau tidak dilakukan nanti apa akibatnya, sehingga di saat ini dia mulai proses perubahan perilaku. Nah, berarti dia sudah mulai di tahap aksi. Selanjutnya beberapa waktu kemudian ya, setelah dia melewati tahap-tahap ini, dia sampai di tahap pemeliharaan, di mana ibu sudah mulai melakukan perilaku, sudah mulai maintenance pemeliharaan perilakunya dilakukan setiap hari. Dia melakukan perilaku yang bagus sekarang, dia mulai mengatur makanan, memasak air, dan menjaga kebersihan lingkungan dapur. Selanjutnya model ini itu contoh tadi ya dari model yang kedua. Model ini digunakan untuk mencocokkan pendekatan intervensi dengan tahap perilaku perubahan perilaku. Mana penyebarluasan informasi kesehatan pendekatan untuk memengaruhi pre-kontemplator. Kemudian pelatihan keterampilan dan pedoman kerja menggerakkan kontemplator menuju tahap aksi. Jadi pemberian promosi kesehatan itu bisa masuk pada tahap pre-kontemplasi ya. Jadi kita mempengaruhi para pre-kontemplator tadi untuk melakukan perilaku yang lebih baik. Kemudian setelah kita sebar informasi kesehatannya, kita lakukan pelatihan keterampilan dan pedoman kerja untuk menggerakkan kontemplator agar dia tidak hanya berpikir tentang perilaku, tentang suatu perilaku, tapi dia juga akan menuju ke tahap aksi. Nah, istilahnya buat apa cuman dipikir, cuman di hati, di niat, di pikiran, tapi tidak dilakukan gitu ya. Kemudian reinforcement menjadi pemelihara dari kecenderungan kembali ke perilaku semula. Jadi kita harus berikan reinforcement, kita berikan pujian agar perilaku ini tetap terpelihara, tidak kembali ke perilaku yang awal atau yang semula. Selanjutnya yang ketiga adalah teori of reason action. Ini biasa dikenal dengan teori aksi beralasan. Ini dikenalkan oleh Fishbein dan Adsen pada tahun 1975. Nah, teori of reason action ini adalah niat seseorang menentukan apakah sebuah perilaku dilaksanakan. Nah, perilaku akan mengikuti niat, tidak akan pernah terjadi tanpa niat. Jadi, kalau di teori ini, segala perilaku seseorang itu pasti diawali dengan niat ya. Jadi, niat dulu baru dilakukan. Niat dipengaruhi sikap-sikap terhadap satu perilaku, seperti apakah dia merasa perilaku itu penting. Terus, sifat normatif seseorang berpikir tentang apa yang dilakukan orang lain yang berpengaruh akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan. Jadi, dia melihat tentang pemikiran orang lain yang bisa mempengaruhinya dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Sikap mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Nah, jadi kalau dia sudah punya sikap, dia akan mengambil keputusan sesuai dengan telaahnya, sesuai dengan analisisnya yang atau alasan dari perilaku dia. Jadi saya melakukan ini karena ada alasannya. Selanjutnya, perilaku dipengaruhi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga norma-norma subjektif. Nah, norma-norma subjektif itu kayak orang-orang terdekat ya. Sikap terhadap perilaku tertentu bersama-sama norma subjektif membentuk suatu interaksi atau niat untuk berperilaku tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya niat seseorang yang berobat ke rumah sakit akan dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah seseorang memiliki keyakinan, sikap ya, dia punya keyakinan, dia punya sikap bahwa di rumah sakit itu pasti akan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, kemudian biaya relatif murah, lingkungan yang bersih, lokasi strategis, dan mudah dicapai.
Nah, niat ini akan dipengaruhi oleh norma-norma subjektif tadi. Nah, niat ini akan didukung keinginan orang terdekat yang bersangkutan untuk berobat ke rumah sakit tersebut yang disebut norma subjektif. Jadi norma subjektif itu apa saja, siapa saja, seperti orang tua, kemudian istri, anak, teman dekat, atau petugas kesehatan. Pokoknya semua orang yang semua orang terdekat, semua orang yang berada di dekat pasien, di dekat orang tersebut, yang mempengaruhi dia, yang istilahnya membujuk dia untuk ke rumah sakit. Yang keempat, teori yang terakhir adalah stres dan coping. Jadi stres itu kalau dilihat ada dua sudut pandang ya. Stres dilihat sebagai pemicu dari reaksi, dapat dikatakan sebagai penyebab atau stresor. Kemudian stres sebagai efek disebut dengan respon terhadap respon terhadap stres. Jadi dari sudut pandang pertama, stres itu dianggap sebagai pemicu, disebut stresor, dan yang kedua, stres itu sebagai efek disebut sebagai respon. Selanjutnya, stres sebagai proses. Jadi stres itu apa sih? Banyak pengertian stres ya. Dari Baum, kemudian Kaplan, dari Lazarus ya. Menurut Baum, stres adalah proses kejadian atau tekanan di suatu lingkungan yang mengancam keberadaan atau kesejahteraan suatu organisme. Stres juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang disebabkan perbedaan antara kebutuhan individu dan kemampuan individu untuk merespon kebutuhan tersebut. Jadi kalau kebutuhan dan kemampuan itu tidak seimbang atau terjadi perbedaan, itu akan menimbulkan respon stres. Stres juga bisa dikatakan hubungan antara manusia dan lingkungan, pandangan yang bersangkutan untuk merespon terhadap kelebihan beban di luar kemampuan dan membahayakan kesejahteraan. Jadi setiap sesuatu yang dia di luar kemampuan, melebihi dari kemampuannya, kelebihan beban di luar kemampuannya dan membahayakan kesejahteraan, itu bisa disebut stres. Kemudian menurut Sarafino, stres adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan dari situasi dengan sumber daya yang berubah, sistem biologis, psikologis, dan sosial. Jadi kesimpulannya stres itu jika antara tuntutan dan kemampuan itu tidak seimbang, sehingga biasa stres saya dengan tugas ya, stres saya dengan kehidupan gitu ya, karena kita sudah tidak mampu nih, kemampuan kita sudah tidak bisa untuk menyelesaikan masalah yang dibebankan ke kita. Nah, contoh stresor apa saja? Bisa dari kalau lingkungan ya dingin, panas, kemudian kesedihan, apa dia mengalami obat-obatan, kurang tidur ya, banyak latihan, kurang nutrisi, ketakutan, kemarahan ya, kebisingan, frustasi, penuh sesak, dan perubahan keadaan yang misalnya awalnya keadaannya bagus jadi memburuk. Nah, selanjutnya coping. Apa itu coping? Nah, perilaku coping sebagai respon untuk menghadapi stres ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi masalah, itulah disebut coping. Coping juga bisa disebut sebagai suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan dengan sumber daya yang mereka gunakan. Coping juga bisa disebut kemampuan untuk mengatasi stresor atau respon stres, atau usaha untuk mengubah stresor atau respon stres. Ya, pokoknya istilahnya kemampuan atau usaha untuk mengatasi stresor, itu yang namanya coping. Fungsi coping itu ada dua, emotion focus coping dan problem focus coping. Untuk emotion berarti digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres.
Untuk problem berarti untuk mengurangi stresor, individu akan mengatasi dengan mempelajari cara atau keterampilan baru. Nah, bagaimana dia bisa beradaptasi, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya, itu problem fokus coping. Nah, ada beberapa strategi coping, silahkan bisa Anda cari pengertiannya seperti apa ya. Yang pertama adalah konfrontasi, mencari dukungan sosial. Ini memang sangat penting ya. Kita itu bisa bertahan karena kita punya dukungan sosial, kita punya tempat tidak sendiri ya, tapi kita punya komunitas untuk membantu menyelesaikan masalah. Merencanakan pemecahan masalah, kontrol diri, membuat jarak, penilaian kembali secara positif, menerima tanggung jawab, atau yang apa ya, ini seperti gimana gitu ya, lari atau menghindar ya, ini strategi coping yang sebenarnya nggak menyelesaikan masalah tapi hanya menenangkan diri saja ya, karena masalah nggak akan selesai kalau kita lari, tidak menyelesaikan. Oke, terima kasih, begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena materinya telat ya, semoga bisa dipahami. Tadi saran saya tetap baca sendiri tentang model promosi kesehatan, karena PPT saja tidak cukup menjelaskan tentang keempat hal ini. Harus Anda baca sendiri, pahami sendiri, sehingga Anda bisa mengambil maksud dari materi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.